Selamat pagi atau selamat siang untuk adik-adik kelas 11 keperawatan 1. Mata pelajaran kali ini, ilmu penyakit dan penyunang diagnosis, akan kita lanjutkan ke bab 11 tentang penyakit sistem integumen. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan, yang pertama, menerapkan pemeriksaan penyakit sistem integumen berdasarkan manifestasi klinis. Kemudian melakukan pemeriksaan penyakit sistem integumen berdasarkan manifestasi klinis. Sebelum lanjut, kita akan mereview kembali anatomi fisiologi sistem integumen. Mungkin ini sudah pernah adik-adik dapatkan di mata pelajaran yang lain. Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Kulit merupakan organ yang esensial dan vital, serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Karena keadaan umum atau kondisi seseorang dapat kita lihat dari kulitnya. Itu ya secara umum. Makanya di sini merupakan cerminan kesehatan dan kehidupan seseorang. Ini mungkin anatomi kulit. Dan adik-adik sudah pernah dulu diberikan tentang gambar seperti ini. Ada penampang kulit, di sana ada bagian kulit, epidermis, dermis. Kemudian di sana juga ada rambut, kelenjar keringat, dan yang lainnya. Nanti bisa diingat-ingat kembali. Kulit tersusun atas 3 lapisan utama. Yang pertama ada lapisan epidermis atau kutikel. Nah, sini ada 5 ya, bisa kita lihat dari lapisan tanduk, stratum lucidum, lapisan keratohyalin, juga apical cell layer, dan stratum basal. Nah, di sini penjelasan dari masing-masing lapisan tadi. Ada lapisan tanduk, lapisan kulit yang paling luar, dan ada penjelasan yang lain. Kemudian kita lanjut ke stratum lucidum, terdapat langsung di bawah lapisan corneum. Hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan. Silakan disimak penjelasannya yang lain. Lapisan keratohyalin terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng sampai tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Apical cell layer terdiri dari 5-8 lapisan. Di sini terdapat sel Langerhans, lapisan ini memproduksi keratin ya. Stratum basal, lapisan epidermis yang paling dalam, berkontak dengan dermis, terdiri dari sel berbentuk kubus, terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Sel-sel basal mengadakan mitosis dan berfungsi reproduktif. Lapisan kedua adalah lapisan dermis, ada corium, cutispera, dan true skin. Jadi dapat dilihat pada gambar itu lapisan dermis, ada papillary, ada lapisan retikular. Lanjut, lapisan dermis, corium, cutispera, true skin berisi 3 jenis jaringan, ada kolagen dan serat elastis, otot, dan saraf. Mendapat suplai darah dan saraf, lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Ada sensori aparatus, ada sentuhan, tekanan, temperatur, nyeri dapat pada lapisan kulit ini. Terdiri dari 2 bagian, ada pars papiler, bagian yang menonjol ke dermis berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Pars retikular banyak mengandung jaringan ikat
folikel rambut, pembuluh darah saraf kolagen. Organ-organ sensori, ini nanti diingat-ingat, ada badan Ruffini, ini untuk merespon terhadap perangsangan panas. Badan Krause, rangsangan dingin. Badan Meissner, rangsang raba kuat atau dalam. Badan Merkel-Renvier, untuk rangsang raba halus. Badan Vater-Faccini untuk tekanan. Lapisan subkutis atau hipodermis. Nah, di sini terdapat pada hipodermis itu ada folikel lembut, jaringan lemak, kelenjar keringat, jaringan penghubung. Pada gambar yang berwarna pink ya dan dilingkari. Subkutis atau hipodermis merupakan kelanjutan dari dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel lemak di dalamnya. Lapisan sel lemak disebut panniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Dalam lapisan ini terdapat ujung saraf pipi, pembuluh darah, dan getah bening. Tebal tipisnya jaringan lemak tidak sama, tergantung pada lokasinya. Misalnya di abdomen mencapai ketebalan 3 cm, kelopak mata dan penis sangat sedikit dan fungsinya sebagai isolator panas bagi tubuh. Melanosit mampu memproduksi pigmen coklat, melanin. Melanin dapat menyerap sinar ultraviolet. Sinar UV light berisi energi tinggi foton yang dapat merusak DNA atau mutasi. Misalnya ini menyebabkan kelainan atau penyakit pada kulit. Kalau terjadinya mutasi, melanin dapat mencegah kerusakan DNA, membantu mencegah kanker kulit. Struktur aksesoris kulit. Yang pertama, kelenjar pada kulit, terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebasia atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terbagi menjadi dua, ada kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin, kelenjar kecil, letaknya dangkal di lapisan dermis, bermuara di permukaan kulit. Sekret encer kurang lebih 1,5 liter per 24 jam. Udara panas dan kering bisa mencapai kurang lebih 6 liter per 24 jam. Sekresi kelenjar ekrin dipengaruhi oleh stres emosional, faktor panas, dan saraf simpatis. Fungsinya untuk pengeluaran keringat, pengaturan suhu tubuh. Kelenjar apokrin terletak lebih dalam, sekresi lebih kental. Banyak terdapat pada aksila, areola mamae, pubis, dan saluran telinga luar. Kelenjar sebasia atau kelenjar minyak terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali telapak tangan dan kaki. Terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Fungsi memberi lapisan lemak bakteriostatik, menahan evaporasi. Masa remaja kelenjar sebasia lebih produktif. Ini rambut berupa benang keratin elastik yang berkembang dari epidermis, tersebar di seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Struktur terdiri dari medula, korstek, dan kutikula, terdiri dari akar rambut dan batang. Menutupi seluruh permukaan tubuh, diproduksi oleh folikel rambut. Ini susunan rambut, dapat dilihat ada batang rambut, akar rambut, ada kelenjar minyaknya, ada umbi rambut, kantong rambut, dan otot penegak. Juga ada pembuluh darah. Siklus pertumbuhan rambut, ada fase anagen 2-6 tahun dengan kecepatan tumbuh 0,35 mm per hari. Fase telogen, istirahat beberapa bulan. Fase katogen, fase di antara kedua fase. Pada saat 85% fase anagen, 15% mengalami fase telogen. Kuku merupakan lempeng yang membentuk pelindung pembungkus permukaan dorsal palang terakhir jaringan di jari kaki dan kaki ya.
berdasarkan struktur dan hubungan dengan dermis dan epidermis. Perubahan kuku terjadi sepanjang garis dasar lengkung dan sedikit miring terhadap permukaan bagian proksimalnya. Ini ya, mungkin agak struktur kuku, ada nail rod, akar kuku, nail plate, badan kuku, nail groove, alur kuku, eponychium, kulit tipis yang menutup kuku di bagian proksimal. Itu untuk review anatomi fisiologi sistem integumen. Selanjutnya kita lanjutkan ke penyakit sistem integumen. Mungkin di sini ada beberapa contoh yang akan diberikan. Yang pertama, kudis. Nah, untuk penjelasannya adik-adik bisa langsung lihat videonya di link berikut ya. Bisa di copy paste. Bisa sekarang dilihat. Yang selanjutnya ada kanker kulit. Kanker kulit ada beberapa macam ya. Yang pertama ada karsinoma sel basal. Silakan dilihat videonya dan diperhatikan baik-baik. Selanjutnya ada karsinoma sel squamosa. Untuk lebih memahami, dilihat di videonya. Yang terakhir ada melanoma. Ya, silakan dilihat di video ya, supaya lebih gampang. Sekian dari saya untuk materi kali ini. Terima kasih banyak dan tetap jaga kesehatan. Ingat 3M, cuci tangan, gunakan masker, dan jaga jarak. Selanjutnya silakan adik-adik mengerjakan tugas. Ini petunjuknya dibaca baik-baik ya. Dari nomor 1 sampai nomor 3. Baca baik-baik petunjuknya. Ini tugasnya. Buat ringkasan dari video tentang penyakit integumen yang telah diberikan. Supaya lebih mengingat apa yang adik-adik telah saksikan di video tersebut. Silakan dibuat ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.